Seberapa penting sih sebetulnya brand identity itu untuk para paslon ini? Identity itu ya sesuai namanya, fungsinya untuk mengidentifikasi sehingga kita jadi tahu bahwa paslon itu sekarang as a product mereka juga perlu diperkenalkan dari sisi identitasnya. Kemudian identitas itu dibagi dua, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Jadi yang tangible sama intangible. Sederhananya apa yang bisa dinilai secara permukaan dan apa yang bisa dinilai secara perasaan. Kalau kita ngomong identity, branding, maka fundamentalnya ada di ngomongin komunikasi. Nah, komunikasi itu basicnya adalah ada pengirim pesan, ada penerima pesan, ada mediumnya, dan ada pesan itu sendiri. Itu kan basicnya mau dalam bentuk mulai surat sampai konten hari ini ya prinsipnya itu nggak pernah bisa ditinggalkan. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Oke, welcome back to Tripods di segmen colek-calek. Nah, di sini kembali Pak, kemarin kita diprotes lagi masalah durasi. Itu katanya durasi kita kelamaan. Padahal kan gimana ya, namanya orang ngobrol gitu ya kan. Akhirnya lakunya realnya. Iya. Yang laku reelsnya daripada YouTube-nya. Karena orang begitu buka YouTube kita, durasinya panjang nggak jadilah ditutup lagi. Belasan ribu follower. jadi gitu. So hari ini Pak spesial ya, kita datengin seorang suhu gitu. Kita datengin seorang kita datengin seorang suhu. Jadi suhu beliau adalah spesialis brand identity ya kan. Dan beliau juga sering disebut sebagai bapaknya ekosistem kreatif di Jogja. Oke, kita sambut Mas Dimas. Kita sambut Mas Dimas. Oke, gimana kabarnya Mas Dimas? Ya, alhamdulillah. Oke, amin. Kurang dekat nggak? Dikit. Aman. Okay. Nah, jadi kali ini Mas Dimas, saya nggak mau panjang lebar. Ya. Takutnya saya diprotes lagi, dimarahin lagi gitu. Durasi gitu. Okay. Ini timer ya ceritanya. Bukan, baru record. Tadi kemana aja Pak? Ya gitu deh, kan saya udah nih bahasa ya. Maklum. Oke. Nah, so kita undang Mas Dimas karena kita ini kan gini Mas. Kita ini dari kemarin itu digelisahkan tentang bagaimana politik atau pemilu 2024 ini sekarang berpindah ya kan, dari yang kemarinnya apa kamu bilang Pak, nyentuh limbah fisik, Yes. Sekarang jadi limbah digital. Oke. Tapi kalau dibanding komparasinya antara limbah fisiknya yang material promosi di luar sana di jalanan dibanding yang sosial media, nggak tahu ya kalau di tempatku sendiri, di timeline-ku tuh nggak begitu. Atau karena memang aku sudah blok masalah-masalah politik ya. Tapi tetap. Oh, Bapak ceritanya antipati masalah politik. Enggak antipati. Atau Biar nggak Bapak itu mau kenapa jadi berdebat di sini. Mau menyerahkan golput atau gimana Pak? Nggak boleh loh Pak. Nggak boleh loh Pak. Menarik. Ada salah satu paslon yang nongol di timeline-ku. Oh iya. Gitu loh. Ya, yang mana? Nomor 4. Nomor 3. Nomor 2 tuh nongol. Oh ini udah disiapin Pak. Nomor 2 tuh nongol terus gitu di timeline. Kenapa dia berhasil ya gitu. Tapi yang dipilih apa enggak? Bapak kemana? Ayo, udah jujur aja Pak. Bapak kemana? Saya belum menentukan pilihan. Oh, belum menentukan pilihan. Oke. So jadi Mas Dimas, hari ini kita tuh mau ngobrolin mengenai bagaimana para paslon-paslon ini, kan udah ada 3 nih. Itu kan 2024 Februari kita harus memilih gitu kan. Ini sebuah masa kampanye yang cukup singkat, nggak sampai 3 bulan kalau nggak salah. Baru kemarin tanggal 28 November dan diakhiri besok sudah masa tenang itu kalau nggak salah udah 7 Februari atau berapa ya? 7 Februari udah bebas dari masa kampanye. Udah bebas dari masa kampanye. Jadi cuman pengennya gitu. Tapi kan tolongan boleh dong. Enggak usah dibuka di sini, Mas. Enggak usah dibuka di sini. Bahaya nanti. Podcast kita masih pengen panjang gitu loh, Bukan masalah panjang, Pak. Gimana? Di geruduk kita nggak siap. Mas, dari 3 ini yang sekarang sudah beredar baik itu secara visual di jalanan atau di sosial media. Iya. Seberapa efektif sih cara mereka branding? Singkat dulu Mas. Ini sebagai opening dulu. Gitu. Oke.
sebenarnya agak dilematis Pak, karena saya kan meyakini jawaban profesional itu sebenarnya juga harus selaras dengan jawaban personal ya. Oh gitu, siap. Oke. Karena kita harus punya dua jawaban, gitu. Jawaban profesional sama jawaban personal. Kalau mulai dari personal dulu deh. Kalau personal itu menurut saya ya pasti hampir semuanya kita lah ngerasain sebenarnya ngapain sih kan gitu. Iya betul. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Katanya udah mulai ngerti tentang milenial. Iya karena kan Gen Z. itu kan selalu diangkat kan. Bagaimana sekarang itu kan Gen Z dan milenial itu pemilih sampai dengan 70% ya Pak? 70% pemilih itu milenial Tapi dan Gen Z. strategi campaign yang dipakai atau pembangunan Kok masih gitu-gitu persepsinya tentang image-nya mereka itu kayaknya untuk campaign para orang-orang yang udah di kuburan. Iya. Gitu. Artinya udah telat, maksudnya udah kekinian gitu yang orang-orang semua hampir 80% hidupnya dengan di device. Iya. Malah itu nggak banyak ya. Iya. Atau saya switch pertanyaannya dikit Mas. Oke. Seberapa penting sih sebetulnya brand identity gitu untuk para paslon ini sebenarnya? Iya. Ini sebenarnya nyambung di jawaban yang pakai wajah profesional. Yes. Karena biasanya kan kita pengen menjustifikasi sesuatu itu memang sebaiknya harus ada kerangkanya dulu nih. Sehingga kalau nggak sekedar menghakimi, tapi memang kita ibaratnya nggak cuma ngomongin ini box ini, tapi kita mempelajari dulu boxnya apa. Jadi kalau berdasarkan tadi ya pembukaannya kan ngomongin brand identity dan kebetulan memang itu bagian dari kerjaan sehari-hari saya ngurusin di area branding yang fokus di area brand identity. Kata kuncinya adalah identity itu ya sesuai namanya fungsinya untuk mengidentifikasi sehingga kita jadi tahu produk ini namanya ini dan seterusnya. Di kontestasi politik itu juga sama bahwa paslon itu sekarang as a product mereka juga perlu diperkenalkan dari sisi identitasnya. Kemudian identitas itu dibagi dua, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Jadi yang tangible sama intangible. Sederhananya apa yang bisa dinilai secara permukaan dan apa yang bisa dinilai secara perasaan. Jadi ada permukaan, ada perasaan. Gimana ya? Tadi kadang kontradiksinya gitu. Jadi kayak mau divisualisasi kayak apapun kayaknya kita rasanya itu nggak bisa deh. Itu nggak bisa dibohongin. Tetapi kita bisa melihat dari kacamata bagaimana sistem yang lebih besar berjalan. Kalau kita ngomong identity, branding, maka fundamentalnya ada di ngomongin komunikasi. Nah, komunikasi itu basicnya adalah ada pengirim pesan, ada penerima pesan, ada mediumnya, dan ada pesan itu sendiri. Itu kan basicnya mau dalam bentuk apapun, mulai surat sampai konten hari ini ya prinsipnya itu nggak pernah bisa ditinggalkan. Sehingga gampangnya gini lah, ada pertimbangan ekonomi yang juga harus berjalan. Bayangin kalau semua paslon kemudian ya kayaknya bikin baliho nggak efektif ya. Gimana nasib para pengusaha? Iya itu dia ini yang mengkampanyekan ini. Loh, saya bukan masalah visualnya. Kayaknya ada masalah sendiri sama para digital printing itu loh. Kalau ada kesadaran setelah masa pemilu, tahu durasi pasang balihonya terus dicopot, dibuang dengan baik, nggak dibiarkan sampai rusak, jadi mengganggu pandangan, nggak apa-apa. Nah, ini banyak kan nggak peduli dengan hal itu. Dan ketidakpedulian itu levelnya sekarang sudah bukan di mismanagement, tapi itu sebuah kenyataan. Jadi untuk pengen sebuah baliho itu sepertinya ini pembicaraan agak bahaya. Saya pamit ya. Yuk, mari Mas. Kan harus jadikan tameng kamu. Karena menurut saya gini, baseline-nya itu akan sangat berbeda. Dan paling sederhana itu sebenarnya menurut saya kita menilai dari kelas ekonomi itu ternyata memang sangat berpengaruh dari cara kita ngambil keputusan. Artinya tanpa menafikan mungkin nggak dapat kesempatan pendidikan apa segala macam, tapi pada akhirnya itu sangat membentuk cara ngambil keputusan. Nah, saya kadang membaginya itu sederhananya kalau itu bentuknya piramid kita bagi 3, ada size A, B, C, berarti paling gede C gitu ya, middle-nya B, tengahnya A. Makanya saya ngasih analogi paling gampang adalah di level C itu gaya komunikasi atau cara ngambil keputusannya itu adalah dengan cara koloni, dengan cara berkoloni. Bersama-sama. Bentuknya apa? Demo, bentuknya kemudian datengin Pak Lurah, kemudian intinya konsep
bersama-samanya pengerahan ini, massa juga di pengerahan dalamnya. massa itu selalu melibatkan di level C. Karena itu gaya komunikasinya seperti itu. Cara untuk menurunkan harga ya dengan demo gitu loh. Yang sehingga di kelas ekonomi yang lain melihat hal itu tidak efektif karena berbeda cara komunikasinya. Di level C itu koloni, di level B itu kompromi. Makanya tindakannya adalah yang ngapain demo? Kenapa nggak cari siapa PIC-nya, siapa pengambil keputusannya? Kita cari cara untuk ngobrol sama mereka. Cara mediasi, kompromi, dan di level itu pun sebenarnya akhirnya paling efisien adalah berkompromi dengan keadaan. At the end of the day Sama istilahnya kayak idealisnya pemikiran kita, ada ruang-ruang di mana kita mending nggak ngeluarin idealisme itu. Karena nggak? Tapi di level C itu mencari sebanyak mungkin orang yang punya idealisme yang sama untuk disuarakan bersama-sama. Makanya tidak heran ketika lagi-lagi tanpa mengecilkan kelas ekonomi ya, tapi kemudian gaya komunikasinya begitu. Saya ada di kota kecil yang kelas keduanya daripada Jogja lah misalnya gitu ya, yang mungkin terjadi di kota-kota lain. Ketika ada renovasi alun-alun, itu semua warga itu menunggu kapan alun-alun itu dibuka, dan ketika alun-alun dibuka semua orang berkumpul, padahal di situ nggak ada apa-apa. Nggak ada hiburannya, belum ada orang jual makan, nggak ada. Istilahnya ya udah ngumpul aja sampai jalanan harus ditutup karena segitu banyaknya orang ngumpul. Atau seperti fenomena Tugu Jogja itu ya, sampai saya bingung tuh kenapa ya orang ramai gitu ya gitu di situ. Betul. Ya walaupun kalau Tugu Jogja memang kebanyakan karena orangnya tidak di Jogja sehingga butuh foto dengan landmark daerah tersebut. Kalau itu udah ngomongin eksistensi dia. Iya. Tapi kalau tadi ngomongin kok bisa di satu tempat orang berkumpul dan nggak ngapain? Yes. Ngeliatin orang ngumpul. Kalau kita ngomong alun-alun Jogja mungkin karena sekarang ada hiburannya, ada makanannya gitu ya. Tapi waktu itu saya juga cukup heran kenapa orang ngumpul dan nggak ngapa-ngapain loh. Jadi cuma ngumpul. So itu cara berbuat. Terus yang A mas? Nah kan tadi yang C koloni, yang B kompromi, yang A itu kongkonan mas. Aku melu-melu. Logika sederhananya gini. Ketika maksudnya tapi kok saya harus disebutkan begini? Oke, masuk. Sebenarnya kongkonan itu kan bahasa normal, bahasa Indonesianya adalah melakukan perintah, atau sebenarnya kalau di Inggris kan jadinya order. Iya. Kalau order Gojek, apakah itu hal yang negatif? Tapi saya tahu Mas Dimas di sini bukan order Gojek gitu. Tapi saya paham lah. Artinya gini, kalau kita ngambil dari akar katanya, kita ngambil mau kongkonan atau memberikan sebuah perintah atau sebuah arahan, itu dilakukan di kelas A. Artinya untuk mendapatkan sesuatu, kita mau di komersil lah, untuk mendapatkan bahasanya saya mau makan, itu ada pihak, dia punya tim level B, punya tim level C yang bisa diminta untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga di level B akan, oh iya Pak, kemudian menginstruksikan level C untuk mengeksekusi. Sehingga kalau ada istilah middle manager atau sandwich manager, itu memang kehibit dari atas sama dari bawah gitu. Sehingga harus pintar untuk kompromi. Oke, Mas, kita kembali sedikit. Jadi dan ngomongin mengenai brand identity itu. Jadi sebegitu pentingnya karena kan ini bagaimana tiga paslon ini bisa diidentifikasi kan begitu sama para pemilih lah. Betul. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit apa yang sudah mereka lakukan mengenai brand identity mereka sampai dengan saat ini. Boleh Pak, ditunjukkan Pak. Mana? Ya udah kita bahas aja. Kirain mau nunjukin sosial medianya atau gimana gitu loh. Bisa sambil berjalan kita tunjukin. Cuman sekarang nih kayak nggak ada bedanya ya gitu ya. Iya. Karena warnanya hampir sama, keluar karakter kartun semua, terus nyaris nggak seperti 10 tahun yang lalu. Kita lihat bahwa ada satu paslon yang nonjol banget secara identitas. Kalau udah kotak itu dia. Sementara yang hari ini ya warna bermain hitam, udah tapi nggak ada ciri khas apapun ya gitu. Kalau distintif. Kalau aku sih beda, gitu melihat itu juga sadarnya setelah aku buka sosial medianya mereka Mas. Gitu. Tapi kalau yang sebelumnya saya tidak membuka sosial media mereka, saya sebenarnya nggak paham. Mereka itu mau diidentifikasi sebagai calon pemimpin yang seperti apa gitu loh.
Kalau misalkan aku melihatnya ya Mas ya, ini aku nggak ngerti. Mungkin Mas Dimas bisa memiliki pandangan yang berbeda, Pak Tri juga memiliki pandangan yang berbeda. Kalau aku melihatnya itu cuma sebatas kalau Ganjar itu Ini salah satu lah ya. Kalau Ganjar itu aku melihatnya dia itu pemimpin yang merakyat gitu, karena ditunjukkan juga dengan bagaimana dia berkomunikasi di sosial medianya semua tuh tentang bersama-sama rakyat gitu, statementnya juga dari rakyat begitu. Nah kalau misalkan Anies ini aku nggak ngerti ya, aku lebih melihatnya dia sebagai seorang akademisi sebetulnya tadinya aku melihatnya. Nah kalau Prabowo ini sekarang kok lucu malah jadi gemoy. Kalau saya aku nggak ngerti gini Mas, tidak konsisten ya. Yang hari ini membangun brandnya tidak konsisten, di mana nggak percaya diri gitu. Yang salah satu yang nomor 2, nomor 3 ya kerasa banget di mana-mana selalu harus ada foto presiden kita hari ini gitu. Artinya bahwa entah itu dalam tanda kutip ingin merebut suaranya pendukungnya Pak Jokowi hari ini, sehingga walaupun di media mereka gembor-gembor menilai Pak Jokowi masih ABC, tapi di daerah-daerah dia masih pasang tuh foto dia salaman, foto dia rangkulan dan lain-lain. Mas Dimas gimana Bang? Wah, yang menarik. Lihat 3 paslon nih. Kalau saya coba tarik mundur ya, sebelum era. Karena waktu saya lihat kampanye Pak Jokowi itu nggak ada dia gandalan sama Pak SBY, itu nggak ada. Betul. Gini, itu betul. Gini, kita mundur dikit ke era ketika Pak Jokowi periode 1. Yes. Kalau diperhatiin, mundur ke belakang, presiden yang incumbent ya, yang existing kemudian di era setelahnya yang menang itu antitesisnya. Jadi katakanlah kita ngomong dari zaman Pak Harto lah, zaman Pak Harto yang sangat istilahnya terstruktur politiknya, diktatornya lah kalau paling gampang. Kita ngomong image brandnya. Aku kurang duwe lawyer. Santai nggak apa-apa, itu kan fakta. Oh ya fakta. Ini kan ngomongin persepsi kita. Nah, bukan ngomongin aslinya gimana, kan persepsi kita. Penggantinya waktu itu adalah Pak Habibie. Di mana Pak Habibie, kita ngomong persepsi publik aja. Persepsi publik, Pak Habibie dianggap masih separuh bagian dari Orde Baru. Kemudian setelah Pak Habibie adalah Pak SBY. Belum dong. Gus Dur dulu. Gus Dur dianggap sebagai simbol perlawanan dari Orde Baru. Sehingga malah Orde Reformasi. Di mana di luar polemiknya bla 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 digantikanlah oleh Bu Megawati yang masih menjadi bagian dari lawannya pemerintah lah. Istilahnya kita ngomong pemerintah versus rakyat lah. Ini masih suara rakyat. Kemudian ternyata dalam tanda kutip dianggap tidak capable, dikalahkan, dilanjutkan sama Menteri SBY. Yang dari sisi sangat pemerintah. Betul kan? Suara rakyat digantikan dengan suara negarawan yang versi elegan, versi aristokrat, versi miyayeni. Kita ngomong piyayi sama suara rakyat merakyat lah, merakyat gitu. Kemudian SBY 2 periode, kemudian dengan brand image-nya adalah kestabilan. Di permukaan kan gitu. Yang muncul kan. Tolong jangan kasusnya. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Jokowi yang image-nya balik jadi antitesisnya lagi. Kenapa waktu itu tadi? Kenapa seolah-olah kita satu suara sepakat bahwa Jokowi sebagai harapan waktu itu? Karena memang sangat antitesis secara personanya. Yang dari tadinya elegan aristokrat kemudian dipatahkan. Ini kayak kalau di teman-teman komika stand up comedy itu kan harus bikin premis yang kemudian dipatahkan sehingga menjadi punchline. Maka Jokowi menjadi punchline-nya SBY karena sangat wah ini loh pemimpin tuh yang harusnya kayak gini gitu. Yang pada akhirnya narasi itu dibalik dengan lah kalau model kerakyatan banget gitu gimana membawa negara di muka negara lain misalnya. Betul. Tapi yang menariknya betul tadi Pak, berhasil melakukan komunikasi simbol yang cukup mengena. Contohnya satu kotak-kotak, yang kedua adalah lengan gulung lengan. Kemudian sangat humble di sisi, kayaknya sampai sekarang nggak pernah gemuk ya Pak Jokowi.
Prihatin gitu. Jadi genetika bro. Iya. Tapi narasi yang menarik adalah ada tim yang kemudian sangat responsif untuk melihat hal-hal itu, kemudian menjadi satu komunikasi politik yang istilahnya kita dibeli lah dan kita terbeli. Iya dalam tanda kutip kalau di zaman itu 10 tahun yang lalu di periode pertama Pak Jokowi kayaknya tertata banget nih. Karena musuhnya jelas karakternya. Oh. Jadi kalau musuhnya jelas, bikin antitesisnya jelas. Karena dulu kan gini, belum langsung head to head antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena awal itu kan masih ada beberapa paslon tuh. Iya. Ada 4 kalau nggak salah ya. Karena waktu itu Prabowo juga kayak merepresentasikan apa yang sudah dilakukan SBY nggak sih? Kayak ini satu golongan tuh gitu. Sama-sama betul. sama-sama Jadi bahasanya tidak menarik untuk diteruskan. Kita butuh sosok baru yang kita pengen tahu kalau yang antitesisnya mau bisa kayak apa sih. Gitu. Oke, lanjut ke menjawab pertanyaan tadi Mas. Menjawab pertanyaan tadi, agak panjang belakang ya. Tapi pada akhirnya sekarang itu identitasnya dalam tanda kutip tidak jelas. Bias lah ya. Sekarang ya, pengikutnya Jokowi pengen milih PDI, tapi kok Ganjar. Pengen apa namanya milih Jokowi tapi kok Prabowo. Yang Prabowo mau ke Anies tapi kok ini lah kan. Iya karena bingung karena semuanya nyampur gitu ya Mas. Apa itu bagian dari strategi? Sebenarnya lebih ke bagian dari kompromi strategi. Kompromi strategi atau bukan konsultannya mereka nggak tahu tentang branding, masa iya sih gitu ya? Begini Pak. Oh begitu. Nanti, ya karena jauh ya. Jadi nanti ini mau dikat boleh. Nggak usah, nggak ada kat. Paling dia yang duduk. Iya. Di proses branding itu selalu ada yang mengerjakan dan ada yang memesan. Yes. Ya kan. Dan kita yang punya perusahaan ini maka dia yang kita ikuti sehingga kita jadi ketemu produknya jadi seperti ini untuk memenuhi ekspektasi dari si pemesan. Permasalahannya di politik itu ada kandidat, ada pembuat, kemudian ada investor. Yes. Sehingga kadang pembuat ini bingung, aku mau ngikut yang mana? Ngikutin kandidatnya atau investornya nih? Iya. Yang satu yang akan jadi sorotnya, yang akan dijadiin wajahnya, yang satu yang punya duitnya. Bingung kan? Bukan bingung sih, sebenarnya lagi coba mengepaskan itu kondisinya, sebegininya ya. Karena gini, kalau tapi dikit lagi. Oke, boleh. Masalahnya investornya nggak cuma satu. Satu kandidat itu bisa banyak pihak yang masuk dan tim itu di bawahnya banyak pihak ini. Itu yang terjadi sehingga yang muncul di publik kita bingung kok beda-beda. Bandingin misalnya dengan Obama misalnya, yang itu kayaknya dari Amerika bagian kota sampai desa itu melihat identitas yang sama. Jelas. Yes. Karena mereka secara culture itu memang sudah melihat satu keselarasan itu sebuah kebutuhan yang sifatnya wajib. Yes. Sedangkan kalau di sini nun sewu di masyarakat kota A, kota B, desa A, desa B itu nggak begitu penting logo itu harus sama. Selama tulisannya nun sewu, tulisannya Ganjar Mahfud, ya dia cuma butuh tulisan itu segede mungkin. Tidak harus dilogokan. Nangkep ya. Sementara relawan itu juga banyak dari teman-teman yang akhirnya nge-create sendiri. Itu apakah karena tim pemenangannya itu tidak terstruktur kah atau karena penerimaan tiap kota-kota kita itu memang berbeda Mas? Betul. Secara praktis karena itu belum dianggap sebagai satu kebutuhan yang sifatnya wajib. Iya. Makanya beda, nggak bisa dibandingin ketika ngomongin di Amerika bisa keren ya. Politik itu walaupun tetap politik tapi visualnya bisa kita nikmati, fotonya berbicara kayak lihat iklan komersil. Ya karena culture-nya beda. Gitu. Iya, kalau basisnya kita di satu kota aja ada berapa macam suku, per suku ada berapa macam turunannya, sehingga biasanya banyak. Nah, menariknya adalah ya akhirnya esensi yang dicari itu yang sifatnya paling mendasar di culture tersebut. Karena tidak dibutuhkan identitas visual yang harus standar, maka yang harus standar ya nama atau warna.
Sehingga kalau dulu pas zaman dulu banget cuma 3 partai ya warnanya sangat signifikan. Merah, kuning, hijau itu udah benar-benar merepresentasikan. Begitu jadi 48 partai. Ya nggak tahu. Ya, walau alam bisawab ya jadinya ya. Sekarang makanya nggak bisa tanya lagi kalau mau tanya politik benderamu warna apa kan? Nggak bisa lagi. Warnanya banyak. Warnanya banyak. Kalau dulu sampai ada kuning Golkar gitu ya, hijau P3 gitu. Cuman ada aja partai yang berani ngasih warna hitam gitu ya. Ada. Jangan sebut dong tapi. Aku berani nyebut dong, lurah setempat. Gini Mas, nggak tahu kenapa aku tuh agak sebagai orang pemerhati pemerhati desain atau pemerhati visual brand dan lain-lain gitu ya. Aku agak terbangkitkan ketika periode pertama Pak Jokowi. Bukan dari hanya sekedar itu ya, dari beliau wali kota Solo. Karena something fresh. Sampai gubernur, sampai ke RI-nya gitu. Itu kayak terstruktur banget. Asik terlihat dan konsisten gitu. Ya, kalau kita bicara yang nomor 2 ini, hari ini sebentar warna ini, sebentar ini. Terus sekarang ketika Pak Mahfud bergabung, jadi kayak malah bingung mau taruh identitasnya siapa. Dulu Pak Jokowi siapapun yang gabung, identitasnya tetap itu gitu. Kencang banget gitu. Nah sekarang kayak apa kreativitas di dunia politik kita nurun lagi gitu masa ya gitu. Tapi aku jujurnya juga Mas, paslon 3 Ganjar Mahfud ini, kalau ini opini aja ya, opini saya. Ngakui dong, jangan opini biar cari aman ya. Cari aman. Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang aku paling bingung. Dia tuh mau menyampaikan apa untuk identitasnya. Sejujurnya loh Mas, sejujurnya gitu. Gak tahu gitu. Kalau menurut Mas Dimas gimana? Karena memang kalau gini sih, kalau aku selalu percaya visual itu adalah representasi dari value. Nah, visual yang ketemu sama value yang benar itu kemudian akan mengundang orang untuk melakukan validasi. Apakah memang aku tertarik nih sama persona apa segala macam, terus dia mungkin lihat programnya, mungkin ngerasa aku cocok dan seterusnya. Sehingga tektokan antara visual sama value inilah yang menjadikan vibes. Artinya vibrasi itu muncul ketika visual sama value-nya nyambung. Iya. Oke. Nah, seringkali value itu belum diselesaikan atau susah diselesaikan karena banyak kepentingan dan deadline ya. Sehingga harus tayang visualnya, terlalu maksain. Jadinya kalau misalkan dipaksain visualnya, hajar aja, akhirnya nggak terjadi vibrasi itu karena value-nya juga belum kuat. Misalnya ada nggak yang gambarnya baju garis hitam putihnya Mas Ganjar? Siapa yang kebeli? Menurut saya adalah Juventini. Oh iya aku pernah tahu. Tadinya aku masih berpikir positif loh. Itu lurik Jogja atau lurik enggak ada garis-garis kok lurik Jogja. Ya bisa jadi dimodelkan. Please jangan ke Juventus juga. Iya, Edgar Davis. Alah. Karena kita lebih terpapar itu lebih lama. Jadi ketika visual itu sifatnya dia kita lihat di permukaan tapi nempelnya di level bawah sadar. Sehingga kalau di pekerjaan branding itu ada hal-hal yang memang dirancang untuk masuk di bawah sadar. Contohnya, dan sebenarnya branding itu gak cuma visual, dia 5 indera itu dirangsang semuanya. Pernah nggak masuk ke satu mall yang ternyata dia mall jaringan, terus kita ngerasain, wah ini kayak yang di Jogja ya? Betul. Karena dia merancang mulai dari lighting, ubin, termasuk layoutnya, layout bahkan sampai aroma. Itu sense-nya menggunakan hal yang sama. Ada salah satu brand roti yang bahkan pakai parfum roti. Jadi wanginya itu bukan dari peaknya, bukan dari panggangannya. Pakai parfum roti itu untuk mengunci bawah sadar kita atas satu reputasi gitu. Sebenarnya itu nanam anchor gitu loh. Nah, sedalam itu ya. Sedalam itu. Atau kalau yang paling gampang sih kalau kelihatan di Jogja ya, Hamzah siapa gitu? Hamzah yang dulu Mirotanya bukan yang di Malioboro. Kenapa? Ramintan grupnya itu ya di mana-mana mulai di Kaliurang segala macam. Vibe aura barunya aja sama itu kencang banget tuh. Betul. Sehingga kita ngenotis bahwa itu satu entitas yang sama. Dan itu kerjaan-kerjaan yang sifatnya itu ya kayak main sulap. Kita nggak ngerti triknya, tapi kita dapat rasanya, experience-nya, dapat sensasinya. Sama kayak dia belum mandi tuh bau Ramintan banget.
Sering diminta gue bawa belum mati ya. Jangan buka di sini dong. Jangan buka di sini dong. Udah, lanjut bahas lagi. Oke, menurut Mas Dimas, jawaban personal aja Mas. Ya. Dari ketiga paslon, yang menurut Mas Dimas sampai saat ini, brand identity-nya paling kuat siapa dan kenapa? Paling kuat, paling jelas. Jujurnya ya. Jujurnya. Itu nomor 2. Nomor 2. Kenapa? Nah, kenapa kan? Perhatiin nggak tiba-tiba muncul warna biru muda? Ya, dari putih tok gitu ya, dari putih tok, terus sekarang dia pakai biru muda. Iya juga ya, baru nggak? Baru. Nah, itu Mas, yang tadi kalau kita bahas apa? Coba dibuka. Jadi Cenayang sambil buka, Pak. Okay. Cenayang yang sok tahu adalah ketika kenapa Ganjar pakai hitam? Karena seolah-olah dia pengen nyari antitesisnya putih. Nah, tapi Pak Mahfudnya pakai putih. Oh, itu karena Ada Eman waktu eksidensial ya, kalau itu eksidensial. Bukan, kan hampir jadi cawapres nggak jadi. Itu kalau aku Jadi sih dramatis kan ketika presiden pakai lagi. kalau aku nilainya itu sedikit nyenggol sih. Menurut saya ini kuat banget sih gitu. Maksudnya ya udah identitas. Dan perhatiin ketika warna nasional kita merah putih, ketika ditambahi biru jadi warna negara mana ya? Oh, ilaha illallah. Tolong nggak berani nyebut gua. Kok ke situ ya? Karena pas zaman SBY warna dominannya adalah merah putih plus biru. Dan kebijaksanaan politiknya, kebijakan politiknya itu selalu menginduk ke sana. Ke negara tersebut. Dan kenapa kok arahnya ke sana ya sederhana, investor kan juga level negara juga ada kan gitu. Iya betul. Itu perhatiin deh, biru mudanya sangat konsisten dan menyeruak di antara paslon yang lain. Perhatiin deh, Amin akan menggunakan warna apa? Yes. Kemungkinan besar dia akan ke warna hijau, tetapi masalahnya kan ada Demokrat ya. Jadi kan gimana nih, biru, hijau, Kayaknya pelangis ya Amin. Nah, Pelangis. Astagfirullah. Kamu cek ini kamera. Kok sebebas itu ya? Banyak podcast saya. Hostnya ngeliat kamera. Aman. coba ini, klik yang dialog terbuka itu. Dialog terbuka. Ya. Iya. Tadi kita sempat bahas yang masalah ini Pak Ganjar pakai yang garis-garis putih, hitam putih, gitu ya. Iya. Tapi itu nggak kuat menurut saya, karena hilang lagi. Iya, makanya Nggak konsisten. Iya, nggak konsisten maksud saya. Oke, saya tambahannya adalah kontestasi politik itu antara decisioning siapa paslonnya dan waktu pemilu itu pendek banget. Sehingga seringkali ya itulah yang terjadi ketika ngambilnya cuma shortcut. Jadi karena waktu pendek, terus yang diambil adalah sifatnya yang cuma tangible, itu ya banyak yang ngerasa terlalu dibuat-buat gitu. Karena nggak nyampe value-nya gitu loh. Termasuk bilang, ini yang dipilih sama Pak Jokowi kan. Ada beberapa desain terus yang dipilih Pak Jokowi yang ini itu kan mencoba ngambil endorser di situ. Tapi menurutku ketika value-nya nggak kena atau bukan value itu debatable, strategi politiknya susah divalidasi. Yang akhirnya kalau itu kan kayak aku tuh didukung Pak Jokowi, yang akhirnya ketika munculnya Mas Gibran di kubu 2 ya jelas kayaknya nggak mungkin nggak belain anaknya kan gitu. Sehingga klaimnya, makanya kenapa diganti? Karena klaimnya tadi ini adalah desain yang dipilih Pak Jokowi menjadi tidak relevan ketika dukungannya bergeser. Gitu. Dan karena itu kan desain yang dipilih Pak Jokowi Nah, perubahannya di politik seperti itu. Nah, yang kemarin secara personal saya malah kepikiran adalah kenapa kubu nomor 2 itu banyak banget menggunakan AI. Ya. Kan? Karena kalau gambar karikaturnya, di usia kita itu nggak kebeli dengan AI itu. Kayak kita malah hari ini terlalu mengada-ada. Kan kita banyak lihat komen yang ya bahasanya gini. Kalau fotonya aja palsu, iya, betul. Tapi kemungkinan kita ngomong generasi mudanya yang porsi kayaknya paling gede ya itu di Gen Z sama Gen Y akhir itu ya mungkin akan melihat ini sebagai entry point yang lebih relate sama mereka. Karena suara di situ hampir 60% ya. Iya. Dan masalahnya ternyata bukan di masalah gen milenial atau gen Z. Tapi hampir di setiap pemilu itu kue besarnya di beberapa tahun terakhir itu selalu pemilih muda. Makanya isu tentang pemilih muda, cara komunikasinya mereka itu tuh
hampir di setiap pemilu selalu disuarakan gitu loh. Karena kalau yang usia setengah separuh baya ke atas biasanya sudah punya kecenderungan figur. Mereka sudah kenal gitu loh sama figurnya, dan kadang agak lupa partainya apa, yang penting figurnya itu. Oke. Di pandangan terakhir saya, lanjut lagi yang kedua ini, nggak tahu sosok seorang yang dalam tanda kutip Pak Prabowo-nya itu kan sebenarnya tua ya. Iya, udah diakui lah setua kamu gitu ya. Tapi selalu berhasil ditampilkan, orang nggak akan melihat bahwa beliau tua. Salah satunya ini tadi ya. Seakan-akan beda tipis aja sama Mas Gibran gitu. Atau diupayakan begitu? Diupayakan ya. Kalau terus pertanyaan adalah ini juga bagian dari brandingnya dia juga kah, atau memang apa yang mau disampaikan? Ingin disampaikan apa sih gitu? Ya pasti gini. Kita mau di komunikasi visual hari ini, medium paling besarnya adalah sosial media. Nah, kalau kata Mas Abraham, kalau dulu kita ada istilah menimba ilmu. Karena proses diibaratkan ilmu itu kayak sumur, dia dalam sehingga harus ditimba. Hari ini itu bukan sumur, tapi hujan deras. Sehingga informasi itu datangnya sebanyak itu. Nah, sebanyak banjir. Sebanyak-banyaknya. Sehingga untuk dapat atensi segede-gedenya ya dengan istilah apa ya? Ngegrojokin sebanyak-banyaknya juga. Sehingga mau nggak mau di situ monitor. Yang paling banyak kapitalnya ya akan lebih menguasai mediumnya. Sepraktis itu sebenarnya. Makanya ya menjadi agak susah ketika kemudian benar-benar nggak ada money politik di level apapun ya. Money politik kan belum tentu ngomongin suap atau enggak gitu ya, bayar atau enggak, tapi semua kegiatan komunikasi hari ini itu pasti akan ada kapitalnya. Nah, ilusinya memang di dunia digital baik politik ataupun komersil adalah seolah-olah di dalamnya semuanya gratis. Iya, ilusinya kayak gitu. Ya, bikin akun gratis, bikin email gratis, pasang di marketplace kayaknya nggak bayar gitu kan. Padahal semua ya gratis kan kita produknya. Satu. Yang kedua ya pada akhirnya pas activity ini lebih kelihatan. Nah bener kan pakai hijau. Tapi hijaunya pun jadi kayak ada ketika hijaunya nggak sama. Nggak, makanya sama timnya aja hijaunya nggak sama gitu. Atau gini, paling gampangnya ini akun makanya bukan akun utamanya. Kalau mau paling gampang adalah di scroll aja akun utamanya, lihat konsistensi identitasnya, dan sekarang yang paling mendasar kalau secara visual itu ada di warna. Tadi kan ada tuh yang tampilannya pas debat itu yang satu pakai jaket lengkap dengan dasi merah, yang satu pakai jas, jas nggak pakai dasi, ada yang satu pakai baju biru, dan lihat outstandingnya. Nah di ilmu desain komunikasi visual itu ada yang namanya hierarki dan dominasi visual, sehingga yang hasilnya adalah namanya eye sequence, urutan mata melihat. Nah, urutan mata melihat ini sifatnya sangat natural, nggak bisa dihapusi. Jadi kalau kita ngelihat satu media visual, mata kita kemana? Nah, itu tuh kita nggak bisa nolak dorongan itu. Itu cenderung yang ke kontras. Nah, cenderung yang dia berhasil melakukan dominasi. Maka cara ngetesnya kayak tadi. Misalnya tadi yang foto tadi mana Pak? Yang sebelumnya nggak tahu ya, ini karena kayaknya di Prabowo Gibran Pak. Nah, terus turun lagi yang ada debat cawapres itu dialog terbuka. Jadi lucunya ya, ketika ada kita ngomong ada 3 opsi, yang 2 opsi serupa, padahal warnanya warna kuat kan? Betul. Tapi yang paling bawah itu kelihatan malah paling menonjol. Betul sih. Karena yang 2 serupa, maka warna yang tipis, karena kan nggak kontras ya, tapi dia malah akhirnya pada endingnya dia menjadi yang paling dominan. Secara branding, kelihatan. Oke, so begitu tadi identity-nya yang sudah dibentuk sama para paslon. Pertanyaan terakhir Mas Dimas. Kita selalu aku ngomongin dari pertama kali kita buka segmen Colek Caleg. Di tanggal 14 Februari itu kita disajikan ratusan nama. Tanpa foto gitu kan. Ratusan nama tanpa foto. Kita suruh milih dari DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD gitu kan. Kita suruh milih yang ada ratusan nama gitu. Nah, menurut Mas Dimas nih, dan kita tuh kayak
nggak tahu itu siapa. Ini sopo Apalagi gambar di jalannya gitu ya. Salah satu contohnya saya lihat ada yang fotonya foto pakai kacamata hitam, kaos sedang berolahraga ya, walaupun fotonya kayak gini secara ini dia mau cerita bahwa gua sportmania gitu atau gua olahraga. Tapi kan maksudnya Tapi itu kan juga nggak ada juga nanti nggak ada fotonya. Terus apa yang membuat mereka pasang itu terus berharap bahwa mereka akan diingat gitu? Atau gini Mas, pertanyaan gua adalah sebetulnya strategi apa sih yang paling efektif untuk para caleg? Nah ya kita ngomongin caleg supaya mereka itu secara identity dikenal dan dicoblos itu nggak kayak beli kucing dalam karung, nggak ngerti siapa gitu. Pragmatis apa apatis ini Kan karena kalau misalkan ngomongin itu Enggak, kayaknya sih lebih banyak ke apatisnya ya, tapi bisa dibahas dengan pragmatis juga kan? Iya. Saya coba jawab karena itu kegelisahan yang sama. Setiap saya melihat baliho itu adalah kan besok fotonya nggak nongol, ngapain sih ada itu gitu ya. Sehingga saya malah melihatnya kasihan. Kenapa kasihan? Karena mereka merasa jadi pelaku padahal mereka korban. Dari industri politik yang mau nggak mau gameplaynya seperti itu. Sehingga kalau ngomongin ini sama kayak dalam satu angkatan multi level marketing berapa yang berhasil gitu, nggak ada. Artinya bui-bui itu diperlukan untuk menjadi kamuflase dari yang sebenarnya sudah pasti akan terpilih. Makanya incumbent caleg itu hampir bisa dipastikan akan menang lagi. Karena sebenarnya secara prediksiku ini mohon dikoreksi, tapi secara mesin politiknya sudah lebih jelas. Jadi ilusinya gini, ilusinya seolah-olah dengan menuangkan kapital dalam permukaan yang namanya visual itu memperbesar potensi terpilihnya. Padahal nggak sama sekali. Padahal lebih banyak kerja non visualnya kalau kita ngomong politik. Gitu. Terus kalau ngomongin kenapa sih kalau yang anaknya caleg kemudian dia juga menjadi caleg juga punya peluangnya besar kan? Kalau yang itu saya nggak bahas ya, jadi caleg aja. Caleg. Simpelnya ya karena anaknya dokter kecenderungannya kan jadi dokter. Benar nggak? Anaknya arsitek kecenderungannya arsitek. Tapi ada teman saya loh, anaknya dosen nggak jadi dosen anaknya. Nah, nggak lulus lagi kuliahnya. Iya, karena lebih banyak. Kalau yang kalau case di dosen itu lebih banyak yang ternyata mending nggak usah jadi dosen gitu. Oh gitu, ya. Karena itu butuh pengabdian. Gitu. Nah, sekarang nggak boleh nyebut nama mas. Oh nggak boleh. Profesi, wah banyak juga. Profesi boleh. Boleh. Asal jangan ada nama. Ya, logikanya gini, ketika si orang tua sudah menjadi dokter, dia sudah melalui proses bagaimana industri dokter itu bisa dipecahkan. Maka akan lebih logis ketika dia mengarahkan anaknya di industri yang dia sudah kenal. Karena dia udah punya petanya. Iya. Nah, seringkali biasnya politik itu tidak rasanya saru kalau itu disebut sebagai sebuah industri. Padahal hiburan aja kita bisa nyebut industri hiburan. Maka kalau merangkum hal-hal tadi menurut saya adalah perlu kita kenalkan atau kita gencarkan lagi bahwa ada yang namanya industri politik. Sehingga ada kacamata industri yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana political itu kemudian dilakukan, baik dari proses pemilihannya, baik proses kampanyenya segala macam. Ketika tapi kok gini, terus kita tambah kata industri politik, kita kayak ya pantes, karena sudah levelnya sudah industri. Dimana ketika kita ngomong di semua level industri selalu ada kingmakernya, dan selalu ada pihak-pihak yang merasa maker pada sedang di making kan gitu. Gini, tadi membahas masalah yang caleg gitu ya. Saya kalau di Jogja ini ada yang paling menarik menurut saya. Tadi bicara dia karena incumbent ada peluang besar untuk dia lulus. Saya nggak dapat visualnya. Pak Sukanta apa siapa ya namanya? Dia jelas nama besar Pak Sukanta karena terus setelah itu berita-berita tentang dia. Apa yang dia udah kerjakan. Incumbent gitu, lebih enak gitu ya. Nah, harusnya kayak gini-gini bisa dikopas oleh yang baru mau. Lu mau ngapain sih jadi caleg? Setidaknya orang tahu lu mau ngapain gitu. Ini bukan gambar lagi begini terus dengan tagline-tagline yang nggak jelas gitu. Wayai sing muda, wayai ngapain? Jadi hal-hal kayak gini. Coba mereka tuh nggak punya teman apa yang ngingetin jangan kayak gitu benernya gitu loh. Sedih ya. Dia nggak punya teman kayak Mas Dimas. Oh gitu. Atau gimana? Kita besok bikin konsultannya aja ya. Oke, sama Mas Dimas. Bapak kan katanya mau nyalon besok. Dilanjut.
Kan udah panjang rambutnya Pak. Butuh nyalon. Ini Joni Iskandar bro. Jelas loh. Oh ya, kalau menurut saya itu yang ketika kita nambahin satu diksi untuk membuat satu labeling tadi, misalnya politik kemudian kita bilang industri politik, maka kita akan lebih bisa bukan kebijak ya, tapi akan lebih nggak gampang kepancing. Kalau kita ngomong politik itu perjuangan, politik itu ideologi gitu misalnya, iya, tapi sama dengan hiburan yang sifatnya menghibur, si penghiburnya harus dibayar dong. Iya betul. Dan penghibur itu akan lebih menghibur ketika bayarnya gede dong. Sip. Gitu. Oke Mas. Saya rasa udah cukup Pak. Udah cukup nggak boleh. Apa? Satu pertanyaan enggak. Tadi kan lebih banyak bahas yang 2 dan 3. Satu kok nggak dibahas? Nggak banyak dibahas atau karena memang nggak tampak identitasnya dan segala macam. Oke. Identitas itu bisa dari gambar visual. Oke. Bisa dari warna bahkan dari atau bisa dari visual atau teks. Visual juga. Visual juga dong. Audio. Nah, tapi hari ini 2 hari terakhir si nomor 1 dan nomor 1 kayaknya teman-temannya lagi senang ngomongin bahwa ada identitas yang dibangun. Oh, dari semua paslon kami yang paling miskin. Kami yang paling nggak punya biaya kampanye. Lihat data laporannya Pak Ma'ruf Amin. Salah saya. Ya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di alasan disuarakan bahwa mereka ini adalah paslon yang nggak punya modal. Sehingga urunan. Pesan apa sih? Brand identitas seperti apa sih yang pengen mereka sampaikan? Atau segitunya? Jadi kalau aku kalah nggak apa-apa gitu? Atau gimana gitu? Mau bilang iya lagi. Atau coba menarik empati masyarakat? Iya. Tadi kata kunci adalah komunikasi itu dimulai dengan target komunikasinya siapa. Nah di case-nya pasangan 1 ya, itu mungkin bahasa urunan itu identik dengan koloni tadi, kebersamaan. Oh iya. Kenapa? Karena pintu masuknya ideologi, idealisme, kemudian hal-hal yang sifatnya mulia. Maka urunan itu satu simbol yang sifatnya mulia. Nah, yang kedua adalah urunan itu kan seolah-olah kecil-kecil banyak ya. Kan ada juga yang urunan 1 tapi gede kan? Gede. Nah, 1,8 M ya terakhir ya kalau nggak salah ya. Apa itu? Ya ini tadi. Gede. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian mendonasikan lebih gede menjadi rasanya jadi sah karena sama-sama urunan. Dan mencoba mencari distintif dari kapital yang lebih gede. Kalau ini kita ngomong impresi politiknya, impresi komunikasi publiknya, rasanya seperti itu. Sehingga sama kayak dulu ketika SBY bilang saya prihatin gitu dengan Don Sewu, kita tahu kayaknya tidak prihatin amat gitu. Yang kalau sama-sama dimulai dari 0, tapi kalau kita premium dia pertama turbo kan gitu. Jadi bukan after ya waktu itu. Bukan after. Jadi itu tuh kayak apa yang coba diimpresikan itu kita nggak dapat ininya. Nah yang terakhir adalah yang saya ulang adalah branding cara paling gampangnya adalah itu kodak-kadok kata dari branding itu bentuk, rasa dan ingatan. Jadi bentuk itu adalah visualnya, rasa itu tadi perasaan kita cocok apa enggak, perpaduan keduanya itulah yang kita ingat. Maka ketika apa yang ditampakkan dan nanti ternyata belakangan itu mengecewakan, maka kecewanya ini yang akan diingat sampai kapanpun. Yang kalau bahasa brandnya sebenarnya itu kan brand impression, brand experience yang menjadi brand equity. Kalau bahasa umumnya paling gampang kita lihat bentuknya, kita dapat rasanya, itu yang akan kita ingat. Bentuk, rasa, dan ingat. Branding. Tadinya saya cuma berpikir sih paslon nomor 1 ini kata lain dari partainya Wong Cilik yang dipakai PDI, dia mau ngambil apa lagi? Ternyata mungkin kan lebih banyak yang mengambil hati mereka yang secara ekonomi susah, biar kata-kata biar seolah satu hati nih, kita sama-sama susah, yuk dukung yuk gitu segala macam gitu. Betul. Dan itu menariknya sebenarnya menjadi konversi yang lebih soft dari kata relawan yang sudah overrated gitu ya, udah dipakai dimanapun, dan urunan itu dalam konotasinya pasti sifatnya sukarela.
Oh, jadi Sehingga wajar. ketika ada urunan baliho gitu. Diajak nomor 1 urunan ya, swadaya ya, gitu ya. Tapi yang lain kemana-mana tetap diongkosin ya, gitu. Ya kita swadaya. Swadaya kita, lu aja kali. Yang punya kata Oke, Mas Dimas. Semakin bahaya. Semakin bahaya pembahasannya sepertinya. Closing statement Mas untuk para pemilih. Ya. Nah, untuk para pemilih, sekarang sudah disajikan berbagai macam brand identity yang mulai dari yang jelas sampai yang nggak jelas, mulai dari yang kuat sampai yang kurang kuat, gitu kan. Apa Caranya closing mengidentifikasi statement gimana? Mas Dimas untuk para pemilih di pemilu 2024? Untuk para pemilihnya. Untuk para pemilihnya. Aduh, apa ya? Ya, dari sini kita tahu dia dukung yang mana. Iya. Ya. Jahat ya, jahat ya. Closing statement untuk para pemilih. Jadi nanti judulnya jelas, Mas Dimas dukung nomor. Saya agak ini dulu ya, agak bercoba diplomasi. Menurutnya di pemilu itu terbagi 2, partisipan sama penonton. Oke. Nah, sebagai partisipan itu ya menurut saya agak sangat susah ya, karena ya tadi ketika saya nggak yakin saya juga mau milih apa enggak, itu tuh kan akan susah untuk ngarahin orang harus milih gimana. Betul. Tapi sederhananya adalah yang namanya semua paslon itu persis kayak orang yang lagi mau cari gebetan. Oke. Pengen dipilih, pengen dipercaya. Pasti selalu manis. Manis. Manis gitu loh. Tapi pada akhirnya kalau sudah dipilih itu kayak ya gebetan, pacaran, pernikahan gitu. Yes. Ya wes. Mau disesali kayak apapun ya udah harus dijalani gitu loh. Sehingga balik lagi ke masing-masing sih. Bahkan kalau saya mundur dulu mau milih atau enggak, itu tuh sebaiknya jangan karena orang lain. Dan brand identity itu kan sebenarnya hanya Kemasan. medium aja. Ya, Kita nggak, saya nggak berani sih Pak ngarahin mau cara milihnya itu berdasarkan cari identity aman. gimana. Pinter ya. Tetap Berarti- bisa cari aman. berarti Jadi kita belum nemu thumbnail nih. Judulnya belum ada nih. Ini kontradiktif nih. Si ahli brand identity menyarankan untuk udah kalian ikuti kata hati kalian aja. Jadi kan jawabannya secara saya asik tampilan ya. memang mungkin bikin bias ya. Semua orang bingung harus memilih Ya apa. gitu. kenyataannya sih bias sih Pak. Bias. Kenyataannya kalau sekarang sangat-sangat bias sehingga ya gini aja deh misalnya mau kalau pakai provider HP sekarang mau pakai provider mana? Apakah pasti Telkomsel lebih baik daripada XL ataupun sebaliknya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Dan kita nggak bisa nyalahin, kamu sih pakai XL, nggak bisa. Tapi saya kalau di Bantul saya nggak pakai Excel. Nah, makanya. Ayo, tapi bagi jawabannya apa? Excel, Tergantung Excel. gini. Tolong dong, Tergantung Bantul dong. benefit apa Tergantung, yang akan ya. berdampak ke Anda masing-masing. Iya. Dan itu beda-beda tiap orang. Setiap orang. Ya pasti beda-beda. Beda-beda, ya. Nah, masalahnya di demokrasi seolah-olah semuanya sama. Padahal sama-sama tidak sama. Nah, itu. Oke. So, Thank you. Sama-sama tidak sama. Clue-nya adalah sama-sama tidak sama ya. Oke. Ikuti kata hati kalian. Terakhir tadi kan kedua kan sebagai penonton. Ya. Nah, sebagai penonton nikmati saja Oh, pertunjukannya. iya. betul. Jangan lupa bayar tapi kalau udah menikmati pertunjukan. Boleh tambah 1 menit ya? Enggak boleh. Enggak, kita cukupkan. Enggak cukup. Apa? Lucu. Awas sampai enggak lucu. Kita bicara branding loh. Oh, iya. Bicara branding. Menurut bertiga ini yang brandingnya paling baik di antara yang terburuk. Oke. Yang mana sih? Versi Yodan, versi Oke. Mas Dimas, Ya. versi Mas itu. Oh, iya. Masih itu. Kenapa bukan versi Bapak? Gimana kalau kita mulai dari hostnya dulu? Oke. Kalau 1, saya 2, 3 yang terbaik. Oke, di kertas suara Nggak ada ngomongin kertas suara. Oh, ada pengaruhnya kan? Visual kan? visual di kertas suara. Karena kertas suara capres kan ada Branding. Yang fotonya. ini hitam putih Mas dibuat Mas. Mas, mau dijawab nggak nih? Mas? Oh iya sih, iya. Di Ya. kertas suara, brand yang paling konsisten dan paling kuat adalah KPU, Pak. Kan dari 3. Konsisten, bro. Pak. Paling konsisten. 3 bro. Paling konsisten aku milih KPU, Pak. Bro, umurku udah Harusnya di rebranding ya? Iya. aku udah 46 tahun bro, gampang jantungan bro, tolong bro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang paling kita nggak bicara milihnya ya, kita bilang brandingnya paling
oke lah dibanding yang terburuk. Secara visual atau keseluruhan, Pak? Keseluruhan, mulai dari visualnya, mulai dari kemasan, pembawaannya, gestur dan segala macam. Kalau aku gini Pak, kalau aku ngomongin branding itu mungkin nanti aku takut ngomongnya di depan Mas Dimas sih. Aku gini aja, yang paling mendistrak pikiranku aja. Ya, yang paling menarik perhatianku, menarik atensiku. Itu nomor 2. Nomor 2. Yang paling menarik atensiku Pak Ganjar, Mas Gibran ya. Iya sih. Pak Ganjar, Mas Gibran beda koalisi, Pak. Beda koalisi. Beda koalisi. Aku loh coba lucu dipatahin loh. Ya Pak Prabowo, Mas Gibran. Karena dari awal memilih Mas Gibran aja sudah. Wah, itu udah something new gitu. Nah, kalau aku dari aku itu. Dari brand impression gitu ya. Saya akan mau deh. Kalau ini industri politik, takut banget dia, takut banget dijerumusin jadi thumbnail. Kalau ini industri politik itu ya cari yang paling distintif lah, yang paling mudah dibedain dan paling tadi ngedistract. Saya mungkin satu suara. Satu suara, Mas. Ya berarti kita sama semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Dimas. Terima kasih. Cari aman. Caleg berikutnya. Bye.